bagaimana ini proyeksinya 2029. Yang notabene Pak Jokowi ini sampai sekarang sudah 6 bulan step down itu kesukaan dia menurut Burhanuddin Muhtadi itu 70% lebih. Masih tinggi ya? Masih tinggi. Dan kan kita bisa melihat muka mereka gitu. Kaget sebetulnya 5 sekawan ini. Ada ini gitu. Yang menjadi perhatian kita gini, Bung Andi. Sebenarnya 5 sekawan ini sudah terdesak. Iya. Iya kan? Iya. Sudah di pinggir jurang. Saya bisa kasih fotonya sih sebenarnya, ada di tas saya foto mereka itu. Oh, ada ya? Ada. Kemana gaya ininya kita kan? Nah, jadi kan kita ini menimbulkan atau rasa penasaran gitu loh. Apa ini? Maksudnya apa? Dan dari awal saya udah katakan, itu pasti akhirnya tuh nanti pemakzulan. Karena begini, saya lihat, di negara kita ini tidak seperti melihat bahwasanya perlu ada anak muda yang diberikan kesempatan untuk itu. Hai penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia di mana Anda berada. Kembali saya Budi Smarupiang, anak sulung Mulyono akan berbincang-bincang yang asik, serius, dan ini ada yang dibongkar-bongkar nih. Kita ada dibongkar-bongkar hari ini dengan narasumber saya yang spesial. Ya, karena ini orang lama Pak Jokowi sebenarnya. Ya, tapi sekarang kayaknya sibuk memberikan klarifikasi, khususnya sering berhadapan dengan 5 sekawan. Siapa dia? Inilah dia, Wakil Ketua Umum Jokowi Mania, Andi Azwan. Apa kabar bro? Siap bro. Ini pertama kali nih. Semangat bro, semangat. Lu udah malam melintang di Stasiun TV ya kan? Baru kali ini hadir di Ruang Konsensus. Mohon maaf. Iya, luar biasa ini. Kalau bicara Budi Spiliang itu ikon itu. Kalau kita tidak memenuhi undangannya, berdosa kita. Alhamdulillah. Siap. Nah bro. Siap. Yang terbaru dan masih simpang siur ya, ini isu tentang keterlibatan Betor Suryadi. Itu kan kalau nggak salah teman lama Bro Andi itu, ya kan Betor itu. Nah, dia ini yang sekarang jadi pertanyaan kita, dia itu bergerak secara sendiri atau mewakili siapa? Yang pasti kan orang memblame dia itu mewakili PDIP. Ya. Tapi PDIP sendiri ya mengatakan dia itu salah, informasinya keliru. Nah, jadi loh, berarti dia mewakili siapa? Itu satu. Yang kedua, ya kan, Betor ini oleh kubu sebelah, ya, dianggap menyelamatkan muka mereka. Tiba-tiba muncul, ya, digeser lah permainannya ketika 5 sekawan ini tidak bisa membuktikan ijazah, geser ke skripsi, tiba-tiba balik lagi ke ijazah, tapi lewat Betor. Ya. Nah, Bung Andi kan juga kenal lama dengan Betor, ya kan, sejak pencagupan Pak Jokowi di Pilkada DKI. Apa informasi yang membuat kita menjadi lebih clear lagi nih tentang ijazah palsu yang diproduksi oleh UPP, Universitas Pasar Pramuka, Bro Andi Azwan? Ya, Bang Budius, pertama-tama saya ingin klarifikasi dulu. Saya tidak kenal dengan Betor ya. Oh, nggak kenal? Ya, saya Gerindra, dia PDIP. Saya sengaja bilang kenal biar cerita. Iya, biar cerita banyak kan. Sebetulnya sih memang ini kalau menurut saya ini adalah grand design. Skenarionya. Grand design siapa? Grand design. Jadi saya selalu mengatakan di stasiun TV juga itu ada 4 kelompok besar ya, yang selama ini adalah mempunyai kepentingan yang sama untuk mendiskreditkan Pak Jokowi. Ya, satu adalah kelompok kanan ya, yang sangat fundamentalis lah, HTI dan EPI. Anak ya. Abah lah. Anak Abah ya, di situ kan ada representatifnya di situ. Betul. Kan ada Dr. Tifa ya kan, ada juga Hosinuddin di situ kan. Kemudian ada juga adalah ya mungkin nanti bawahnya itu adalah oligarki hitam itu yang pada masa Pak Presiden Jokowi dulu itu banyak yang dibubarkan kayak Petral ya kan, dibubarkan ya kan. Kemudian ada beberapa blok-blok blok Rukan yang diambil oleh pemerintah ya kan. Terus kemudian juga Freeport misalnya kan. Ya ini kan pasti ada sesuatu lah yang kenapa begini nih, produk gua kok diambil-ambil juga gitu. Mungkin bukan dari perusahaannya, tapi ada pelaku-pelaku bisnis di dalam itu. Ya kan? Terus yang ketiga yaitu adalah menteri-menteri yang pada saat itu ya diberhentikan oleh Pak Jokowi. Ya kan? Dipecatan ya? Dipecatan kan begitu. Nah yang terakhir ini yang menarik gitu ya adalah
ya kelompok lowbat lah ya, ibaratnya gitu kan. Apa kelompok lowbat? Lowbat ya. Oh, ada juga. Ya, Ada yang kelompok baru artinya- juga nih. Penonton kelompok lowbat saya baru tahu. Begini, kenapa kita bilang lowbat ya, baterai saya tadi ada lowbat gitu. Tinggal 16%, makanya saya minta Oh, gitu loh. I see. Ya saya mau Itu kelompok charge lowbat tadi. itu kelompok ada 16%. lowbat ya. Kemudian ya tadi kan anak Abah sudah ada di situ juga. Jadi yang belum move on lah dalam kontestasi Pilpres kemarin. Nah ini satu kepentingan yang sama gitu loh. Ada satu kepentingan sama. Tapi saya bukan katakan satu partai politik, enggak. Saya bilang ada oknum lah. Oknum ya. Jadi bukan mewakili partai bukan tertentu. Bukan mewakili partai. Walaupun Tapi ada oknum. oleh Abraham Samad Ya. ya di dalam podcastnya ya ini Betor ini adalah kader senior PDIP, Ya. mantan anggota DPR PDIP. Nah, kita kan paham bahasa-bahasa Samad seperti itu kan dia ingin ya melibatkan PDIP dalam Betul. polemik Ya. ijazah palsu ini. Artinya begini, Samad harus bertanggung jawab kepada PDIP. Ya itu memang harus diklarifikasi untuk kita. Tapi ya kita paham lah ya, dalam dunia show untuk media itu kan perlu sesuatu yang Gimmick-gimmick. eye catching ya, untuk gimmick-gimmick juga pay attention yang luar biasa dari para pemirsanya kan begitu Iya, ya. Tapi yang benar ada yang sebetulnya begini, kalau kita bicara Betor itu, mohon maaf kalau saya katakan dia ada proksi. Proksi. Ya, pasti ada kekuatan, ada seseorang. Dia udah mengatakan itu. Saya mendapatkan informasi yang begini itu karena dari kader PDIP. Tapi yang menariknya buat saya, kenapa dia itu membuka aibnya PDIP, borongnya PDIP dengan pasar pramuka itu, gitu loh. Karena benar. Oke, lanjut. Iya kan? Artinya begini, dia kan selalu mengatakan bahwa ini buatan dari pasar pramuka hampir semua. Ya. Anggota DPR RI, ada juga dari calon wali kota, gubernur, dia mengatakan itu loh, bukan saya mengatakan, tapi dia mengatakan itu. Dan saya sudah mewanti dia, saya bilang. Hati-hati membawa partai besar ini, ya kan? Ini kan akan menggeret-geret sehingga masyarakat atau publik itu, ya artinya berwaksangka nantinya gitu. Dibawa di belakang dari layar ini, masalah ijazah Jokowi adalah PDIP. Kan nggak boleh seperti itu gitu. Itu satu. Yang kedua, apakah dia ingin membenturkan antara Pak Jokowi lagi dengan PDIP? Ini kan sudah selesai. PDIP sudah katakanlah ya memberhentikan Pak Jokowi, Mas Gibran dan sebagainya itu yang ada berapa 20 orang lebih itu. Ya sudah itu kan udah takdir yang harus diterima gitu. Jangan dibentur-benturkan lagi seperti itu gitu loh. Jadi semua hal yang berhubungan dengan Jokowi itu pasti seksi. Karena magnitudenya sangat kuat. Ya kan? Jadi banyak penumpang-penumpang gelap itu ingin merasakan dari magnitud itu. Tampil ya di ruang publik. Baik pemirsa maupun juga dari YouTube misalnya. Apa yang Bung Andi ketahui tentang cerita Betor tentang memproduksi ijazah itu karena alasan buru-buru pada saat itu ya kan? Sehingga kan ada beberapa nama tuh yang diinisiasi oleh Betor dari Widodo, Denny segala macam. Yang kemudian orang-orang ini sekarang raib. Nah khawatirnya kita raibnya orang-orang yang katanya ikut mencetak itu atas perintah Pak Jokowi itu seolah-olah itu dihilangkan oleh Pak Jokowi pula nanti. Ya kan? Ya. Jadi ini soalnya jadi konspirasi. Konspirasi. Informasi apa yang Bung Andi sampaikan? Ya, makasih Budi. Denny, Widodo itu adalah teman baik saya. Oh, teman baik. Saya sudah baru kemarin juga saya makan siang juga, makan malam juga. Oh, jadi orang-orang itu masih ada ya? Ada dong. Denny Iskandar tuh saya tunjukin ntar WA-nya ada. Kita semalam baru call-callan juga. Berarti dia sudah mendengar cerita konyol Betor ini? Oh, ada konyol dan mereka juga tahu siapa Betor gitu. Terutama Denny, karena Denny kan dari PDIP ya. Dia memang orang pintar. Ya, dan kita banyak diskusi lah strategi pemenangan seperti apa. Karena pada saat itu juga saya adalah di tim sosialisasi kampanye mewakili Gerindra itu. Ya, apa yang dikatakan oleh Betor itu udah omong kosong betul. Kosong. A big liar lah. Kalau saya bisa katakan gitu loh. Kalau bahasa Jepangnya uso hapiaku gitu loh. Paten kali bahasa Jepangnya nih. Kenyataannya begitu. Coba diperhatikan di setiap katakanlah di Zoom dia nggak pernah live ya. Iya. Zoom itu
akan berubah-berubah. Akan berubah-berubah. Muncul namanya tadi dia bilang ada Anggi, terus ada David, terus ada Denny, terus ada Widodo, dan kata, oh Widodo yang bertanggung jawab begini-begini, oh Denny berdua begini-gini. Tiba-tiba muncul namanya Pak Ima. Bagaimana korelasinya seperti itu? Kan begitu. Jadi ini adalah kalau ibaratnya panci ketemu tutupnya. Roy ketemu tutupnya. Roy ketemu tutupnya. Tinggal isinya apa nih? Kan gitu. Jangan dibilang mungkin di sini kan Jokowi nih, jasanya Jokowi kan. Tinggal kasih api dikit kan. Nah, api siapa? Ya bohir-bohir itu atau kan gitu. Ini ibarat seperti itu. Oke. Analoginya kan kayak gitu. Ya. Jadi yang dikatakan Bitor itu saya katakan 100% omong kosong. Kalau berhubungan dengan mereka itu. Ya kan? Bagaimana mau dibilang Jakarta Solo itu kan dekat. Sangat dekat. Sangat dekat. Apalagi sejak ada tol ya kan. Ya, sebelum ada tol ya 2012 kita bicara. Itu pun sangat dekat juga. Sangat ya? dekat juga. Oke. Buat apa buru-buru? Dan tidak perlu. Artinya kalau yang sudah ada ijazahnya dengan ada stem basah sebagai legalisir dari UGM itu, nggak ada masalah. Sudah selesai. Nggak perlu bawa aslinya. Bawa aja itu semua. Apa? Cek kesehatan. Berapa jam juga selesai. Apalagi surat narkoba. Gampang. Orang wali kota. Tolong dong. Selesai. Nggak ada masalah kan kalau gitu. Betul. Ya di mana permasalahan dia harus buru-buru? Harus cetak-cetak pula di pramuka dan kemudian dicetak lagi. Kan lucu. Cetak pertama terus dicetak lagi buat nextnya. Ini pemikiran-pemikiran yang mengganggu logika berpikir kita. Saya malah mempertanyakan, apakah ada sesuatu secara psikologis terhadap Bitor ini? Apa tuh maksud Bung Andi apa? Ya, saya bisa katakan terganggu jiwanya. Oh, apa bedanya dengan 5 sekawan? Apa bedanya dengan 5 sekawan? Paling simpel saja dia mengatakan, saya ke Jogja, ke UGM. Terus saya ke Solo. Pertanyaan saya, apakah diakui oleh mereka-mereka yang berangkat ke sana? Bitor ada di sana? Mungkin tidak ikut rombongan. Mungkin dia pakai mobil sendiri. Ya kan? Dia duduk di depan. Apa dia masuk ke dalam UGM? Kan gak ada penjelasan untuk itu. Karena apa? Ini sekonyong-konyong tiba-tiba ya, tanpa hujan ya, itu dia mengatakan begitu. Dan kan kita bisa melihat muka mereka gitu. Kaget sebetulnya 5 sekawan ini. Ada ini gitu. Yang menjadi perhatian kita gini, Bung Andi. Sebenarnya 5 sekawan ini sudah terdesak. Iya. Iya kan? Iya. Sudah di pinggir jurang. Betul. Ini kan tinggal menunggu proses dari di PMJ, Polda Metro Jaya, maksudnya dari penyelidikan naik ke penyidikan, kan gitu loh. Nah, tiba-tiba ketika tahu kawan-kawan ini terpojok nih, muncullah si Bitor, ya kan? Diamplifikasi oleh Abraham Samad, ya kan? Ya bukan hanya Abraham, Refli kan enggak, Refli pertamanya trigger pertama, ya kan? Kemudian, Itu harus korelasinya ke sana. Artinya antara Refli, Samad ini ada kepentingan nih, ya kan, gitu loh. Dan kita tahu semua bahwa Refli Harun dan Abraham Samad adalah orang yang mengambil posisi opposite terhadap Pak Jokowi, orang sakit hati, ya kan. Nah, mereka ini kan keduanya orang hukum, bro. Ya. Kenapa dia menceburin atau menjebak Bitor ini yang sebenarnya juga orang hukum kan gitu loh. Ya kan, dalam persoalan yang nyata-nyata kalau ada yang laporin barang ini kena ini, ya kan. Nah, ini seolah-olah hanya sekedar meramaikan saja. Menurut Bro Andi, sebenarnya tadi dibilang ada proxy, ada grand design. Bisa nggak penonton lebih paham lagi? Siapa proxy, siapa dugaan Bung Andi, siapa? Kemudian grand design apa? Dan siapa pelakunya grand design ini? Oke, saya mengatakan selalu invisible hand ya, karena kan saya belum ada bukti yang otentik untuk itu. Tapi rasa itunya ada. Ya, jadi begini aja. Kalau kita melihat ya sosok Bitor ini merupakan tiba-tiba dia muncul bicara ijazah. Karena yang 5 sekawan ini sebetulnya sudah, kalau saya katakan dia mau kemana dia semakin dalam, dia investigasi semakin dalam terbongkar. Dia punya maksud dan tujuan, karena bukan kebenaran yang dicari, tapi pembenaran atas argumen-argumen dia untuk mendiskreditkan Pak Jokowi. Itu poin 1. Poin kedua,
Better ini muncul adalah buying time. Buying time. Kenapa saya bilang buying time? PMJ ini sudah masa-masa akhir nih. Iya, betul. Ya, sudah mau menaikkan ke proses ke pendidikan. Ya. Kan Rabu kalau nggak salah Rismond udah dipanggil. Iya. Kita nggak tahu apakah langsung tanggal berapa? Tanggal 2. Besok tanggal 2. Oh, iya kan? Iya. Artinya dia TSK atau tidak kan kita belum tahu. Tapi ini kan sudah ada tanda-tanda hilalnya udah muncul lah. Ya kan? Betul. Hilalnya udah muncul seperti itu. Nah, dimunculkan better ini. Dibilang kita punya novum. Kita punya novum nih. Better ini. Ini sudah disounding oleh salah satu pengacara dari TPUA itu. Ya. Dengan pasar pramuka itu. Kenapa munculnya ini mengobok-obok atau merusak kita punya tatanan berpikiran kewarasan kita itu? Karena apa yang dia bicarakan itu jelas-jelas tidak masuk akal. Kenapa mereka mengatakan itu betul? Ya kan? Seolah-olah ini kita mau bermain dengan post-truth. Akhirnya. Dipaksa kita harus terima itu betul gitu loh. Ya kan? Dan ada juga yang kena. Seperti itu. Dia bicara tentang ijazah pasar pramuka. Apakah dia investigasi ke sana? Kan enggak. Dia bilang dari kader. Nah, itu saya bilang. Kadernya siapa ini? Kadernya siapa? Proksi, Apakah kan? yang dimaksud itu Widodo atau Denny Iskandar itu? 100% saya bilang bukan. Lantas siapa dong? Kan dia sebut nama. Ada elit lah pasti nanti bermain di sana tuh kan. Tapi Bung tahu. Pokoknya oknum lah. Ya elit Nggak itu. gini loh. Karena saya begini. Bung tahu tapi nggak mau menyebutkan namanya atau Bung nggak tahu itu loh. Saya tidak mau menyebutkan nama. Tapi tahu. Itu. Yang dimaksudkan Ya karena kalau saya tahu, saya bicara dengan nama, itu kan tuduhan. Ya kan? Tapi saya katakan invisible hand di situ bermain. Dari misteri guest. Misteri ya. Invisible hand aja lah. Invisible hand. Invisible hand gitu kan. Okay. Kita nanti mencari siapa di belakang itu. Ya kan? Karena ini bukan ujuk-ujuk. Ini namanya menggali kuburan sendiri. Kalau dia mau ujuk-ujuk datang, gue punya ini gini. Ya kan? Dia orang hukum, dia pasti paham hukum dong. Iya. Kecuali sarjana hukumnya dibuat di pasar pramuka juga. Jangan-jangan. Jangan seperti itu gitu kan. Nah, begini loh, ada patah. Kamu menunjuk orang dengan begini, ini kan ada berapa nih? Iya, 4 ke kita. 4 ke kita. Betul. Dan dalam intelijen juga mengatakan kalau orang itu berbicara banyak, ya, dan itu kita lihat ada lompat-lompatan, itu pasti berbohong. Iya. Kan begitu. Nah, Bito tuh takut ketemu saya. Ayo. Apa? Dia punya dosa. Ya, mungkin kita buka-bukaan aja kalau mau. Ya, dan saya yakin 1000%. Ruang konsensus mungkin bersedia menerima buka-bukaan itu. Ayo kita Kenapa dia takut ketemu Bung Ya karena 1000% dia nggak punya evidence. Nggak punya bukti. Bung Andi punya banyak evidence dia di masa lalu. Oh, saya bisa kan, teman saya kan ada Widodo. Ada Denny Iskandar. Dia kan cerita sama saya juga. Apa dia cerita dong? Bung, kalau saya membayangkan begini Bung Andi Azwan. Kalau misalnya Widodo kemudian muncul, Denny Iskandar kemudian muncul ke media dan membantah seluruh omongan Betor, otomatis dia sudah bisa dikatakan menyebarkan kabar bohong, hasutan, ya, dan fitnah. Ya. Jangan-jangan langsung satu gerbong ini dengan 5 sekawan. Itulah saya bilang tadi, ya kan nggak mungkin kalau dia orang sarjana hukum yang real sarjana hukum, bukan dari pasar pramuka. Kenapa dia berani gitu loh? Kenapa dia berani untuk menggali kuburan gitu? Menurut kan saya bilang proksi. Artinya dia akan dilindungi oleh proksinya. Belakang proksinya. Nah, oke, saya coba kejar lagi nih. Proksinya ini apakah oligarki atau memang petinggi partai politik atau orang yang ada dalam kekuasaan? Saya rasa ini ada campur aduk lah di dalam situ kan. Karena kepentingannya kan satu. Ya kan saya bilang ada 4 poin itu. Tadi 4 kelompok itu. Ya kan. Elit ada pasti. Kalau kita bicara elit. Ya kan. Saya kan tidak mau kalau katakan kayak kasus kemarin dibilang 16 miliar ya. Kalau kita nggak punya itunya janganlah. Tapi kalau rentetan yang kita bawa, kemana ujungnya? Kita bicara begini. Roy Suryo mengenai
Pasar Pramuka dia mendapatkan informasi dari intelijen, mantan intelijen. Ya, mantan BIN katanya Mantan kan. Sri Chandra ya, Ya. Kolonel Sri Chandra. Sri. Bahkan Kita ngecek nggak? berupa artikel lagi ya kan? Kita ngecek nggak background Pak Sri Chandra? Kasus di Aceh. Dia kan tinggal di Aceh. Iya. Dia dibawa dari Pak Sunarko, Majen Sunarko, Kopassus, dan yang Kopassus. Kan ada permasalahan pada saat 2019. Dia ditangkap, Si? Pak Sunarko. Oh, Sunarko ditangkap. Buka aja di Google, saya juga taunya juga. Saya Iya, cek kan iya. background seperti Yang apa. masalah bawa senjata itu ya? Bawa senjata itu, ya kan. Kan di situ kan Tito Karnavian pada Polri itu kan. Kaitannya dengan Kapolri. orang intelijen yang Sri itu gimana, Bu? Ya kan anak buah. Oh, anak buahnya Sunarko. Oh, Sri ini anak buahnya Sunarko. Dan kemudian beliau kan ini kan kembali lagi aku bilang kan ini rentetannya nih. Pak Sunarko kan salah satu yang inisiator untuk purnawirawan yang memakzulkan Gibran. Ya Sri Chan ada di sana lah. Oh. Ini kan kita bicara ini loh gitu loh. Ini kan Karena- barisan sakit hati. Karena aneh juga ya. Sri yang mantan agen atau intelijen ini dijelaskan oleh Roy Suryo memberikan artikel itu bukan dalam bentuk WA tapi benar-benar sebuah tulisan katanya ya kan yang cukup panjang. Artinya ini serius sekali. Kepentingan apa Sri ini? Itu dia menyampaikan pertanyaan itu? saya. Ini apa kepentingan, motifnya apa? Nggak ada kepentingan sebenarnya menurut saya ya. Kecuali memang itu adalah saya bilang tadi skenario. Ya, ujungnya apa? Pemakzulan. Cuma kemungkinan ini terlalu cepat keluarnya. Oh, apakah itu bisa dianggap sebagai novum kalau itu di istilahnya Siro novum? Tapi nggak novum dari mana kita bicara novum coba? Dalam kasus Aspeknya. ijazah palsu ya nggak ada hubungan. Nggak ada hubungan. Iya kan? Nggak ada hubungan, ini kan personal yang di ini kan ya. Malah kalau menurut saya, siapa namanya tadi? Sri Chandra. Sri Chandra. Sri Chandra ini malah gali kuburan sendiri juga. Ya makanya ya kalau saya sih apresiasi juga lah sama dia ya kan, pengen mungkin ya ingin ya membantu mengklirkan mungkin ya buat saya ya gitu, mungkin dia ingin membantu mengklirkan, cuma salah orang lah gitu loh. Kenapa saya bilang kan tadi kan konsentrasinya itu adalah Widodo dan Denny Iskandar. Kenapa tiba-tiba ada Paiman? Nah, yang memang Paiman dengan Mas Roy Suryo waktu di mana Menpora itu kan, asal dia wakil nggak salah ya, ya toh, sampai ada kasus. Tapi bukan pada saat Roy jadi menteri deh di sana. Ya Paiman ini kayaknya setelah menterinya berganti baru Paiman ada di situ. pada situ kan, ya, tapi kan ini kan dia bersahabat lah ya, baik gitu loh. Ada seorang sahabat mengingatkan kita, Mas, bla 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 bla. Gitu. Oh, maksudnya Paiman mengingatkan Roy Suryo. Roy Suryo gitu, ya. Malah Paimannya Saya ini udah melihat ijazahnya asli loh. Saya udah melihat sendiri gitu. Ya udahlah. Artinya ya mungkin dia nggak mau minta maaf, nggak apa-apa lah, ya kan gitu. Artinya dia mengingatkan nih Pak Paiman ini gitu. Tapi apa yang dibilang Mas Roy? Itu intimidasi. Ya kan? Saya sudah teruskan WA saya ini dengan intelijen BIN kayak saya, mantan intelijen itu mungkin Kapal Sri Chan. Dia mengatakan itu adalah intimidasi. Gini Mas Budi ya, Mas Budi wah gini, saya mengingatkan loh sebagai teman akrab. tapi Mas, saya tuduh Anda itu ada intimidasi saya, gitu ya. pusing kepala saya gitu kan. Kemudian ya karena melihat begitu ya mungkin Pak Iman udahlah, saya kirim WA lagi, saya minta maaf kalau ini menyinggung perasaannya. Kita nggak ada intimidasi, sampai kan dia buat video loh, testimoni dia kan. Iya, betul. Bagaimana nggak ini bos? Para Paiman itu orang baik ya. Orang baik. Itu Dia orang dari bawah. berjuang ya, dari tukang sapu gitu ya, dengan cerita sampai menjadi profesor sampai kemudian menjadi pejabat, Wamendes. Wamendes. Ya kan gitu loh. Itu kan suatu prestasi yang patut dicontoh sama generasi muda. Ya kan? Bahkan dianggap cerita bahwa dia sudah menjual kiosnya di Pasar Pramuka tahun 2002 itu sampai ditanya begini ke Samad oleh si Suryo, Bung Samad percaya informasinya Pak Iman bahwa dia sudah jual 2002? Saya nggak percaya.
kok dia seolah-olah nggak percaya tapi tidak memberikan bukti. Itulah gaya Ya kan? Roy Suryo itu, selalu bagaimana bisa memutarbalikkan kata-kata itu, ya, menarik opini publik negatif. Coba. Kalau kita ngomong kan dia potong terus sama dia. Iya. Coba. Sebenarnya Bung Andi Azwan ya, saya sudah sampai agak bosan juga ya membahas masalah ini karena begini, saya simpulkan perkembangan terakhirnya sebenarnya masalah ini sudah selesai. Ya, tidak ada bukti satu pun yang mereka sampaikan ke polisi bahwa betul ijazah Pak Jokowi ini palsu. Nah, karena kepanikan mereka mencoba mencari terus novum atau barang bukti yang sampai sekarang pun ternyata juga nggak ada. Ya. Malah ada orang-orang baru yang bisa jadi calon tersangka juga. Ya kan? Itu saya bilang tadi, ada penumpang gelap itu. Penumpang gelap ini lupa gitu loh. Salah tempat dia posisinya itu. Seolah-olah dia tidak akan terlibat Tidak gitu akan ya. terlibat di situ. Dan membeberkan, wah saya punya begini. Tapi itu kan bohong belaka. Omong kosong semua kayak gitu loh. Jadi ya sangat disayangkan seorang senior ya. Apalagi dia mempunyai jabatan mantan direktur di salah satu di KSP kan. Salah satu itu. Ya tapi ya di non-jobkan dengan kesalahan-kesalahan yang dia buat sendiri. Kan begitu. Ya kan. Kemudian mantan pula PAW ya waktu itu almarhum Taufik Kemas ya. Kan dia bukan dari Sumatera Selatan, Bung Metor itu. Oh. Ya kan, dia Tapi jadi dari Sumatera Utara. Sumatera Selatan. Karena namanya Betor. Saya ingatnya Bentor. Denny Iskandar Beca sama motor. beliau itu Kan ada sama-sama. di Sumatera Utara di Medan gitu loh. Ingatan beca motor. Iya. Dia gitu, dia orang dari sana. Maka dia menggantikan almarhum Pak Taufik Kemas. Nah, karena juga Bung Andi kan tadi mengatakan kira-kira sikap penyidik dengan informasi Betor ini bisa nggak sih ini kemudian juga bagian dari yang akan dipanggil untuk diverifikasi informasi Betor ini terkait dengan fitnahan 5 sekawan ini, Bung? Jadi begini, 5 sekawan ini memang menginginkan itu. Tujuannya? Buying time. Oh, supaya lebih lama. Lebih lama. Oh, gitu ya. Ya kan? Penyidik pintar lah. Dia kan akan mengamati itu sebetulnya kan. Ada konsistensi nggak? Enggak, inkonsisten terus. Gitu. Yang harusnya sudah di plan tanggal sekian selesai, Ya, serok semuanya. serok semua. Ada lagi Ada informasi. lagi. Tunggu dulu, Tunggu kita dulu. amatin dulu nih, buying time. Buying time. Oh, iya. Nah, Bung, sebenarnya secara psikologis ya, kita bicara tentang penjara. Ya. Mereka ini kan mengesankan, 5 sekawan ini mengesankan, ya kan? Mereka nggak takut penjara, Bu. Itu wajar nggak sih ada manusia yang nggak takut penjara? Kalau Roy Suryo kan udah pernah. Ya tapi sepernah-pernahnya orang tetap aja kan membayangkan hidup di penjara, bro. Iya. Ya kan, apalagi Egy Sujana pernah menceritakan, ya kan, bahwa tikus bisa masuk anytime ketika kita tidur. Ya. Tikusnya segede-gede gaban, ya kan? Tikus God. Iya. Ya, mereka melakukan ini. Secara psikologisnya kita lihat gimana? Takut gak? Enggak kan? Iya, nggak takut. Ya, kalau saya melihatnya kemungkinan, ya kan? Ya quote unquote lah ya. Kan belum ada bukti yang nyata gitu. Pasti ada backup. Backup. Iya. Entah backup materi misalkan atau backup yang lain kan gitu. Dan ini sebetulnya nggak terlalu susah, cuma memang sangat berhati-hati PMJ ini kan mengumpulkan data itu ya kan, karena melibatkan mantan presiden di sini. Mungkin kalau orang-orang biasa udah selesai, gampang cepat. Backup apa yang Bu Andi maksudkan ini? Ya kalau orang tidak takut ya, tidak ada namanya ini gitu loh. Apakah itu karena dia bilang jihad fisabilillah? Kan enggak. Artinya kan ada invisible hand tadi yang Iya, ada invisible hand tadi yang kasus. menguatkan dia dari kasus ataupun membackup dia kalau dia masuk di dalam. Oh, backup keluarganya Keluarganya yang biayain atau apa kan kita nggak tahu untuk itu. Tapi kita bicara dengan logika saja, dengan akal sehat kita. Kita aja kalau nggak ada ini kan kita mikir keluarga. Iya. Benar nggak? Ini kan nggak ada takut-takutnya. Apa yang dia bela? Pertanyaan saya gitu loh. Apa yang dia bela? Lu mau bela agamanya kan enggak. Yang mempersatukan itu kan biasanya kan begitu. Ada sesuatu yang
mempersatukan. Misalnya negara kita diserang gitu, ya kita mempersatukan itu. Ya memang secara target isu isu memang mereka tuh pasti ada mendukung, itu pasti. Pasti. Ya kan, karena ini nggak bisa dilepas ya, Iya. bahwa ini ada polarisasi di tengah masyarakat itu kan tetap hidup dan berkembang sampai hari ini, mungkin sampai juga 2029. Karena antara kubu low beta tadi dengan 58% itu kan nggak serta-merta itu mencair. Mungkin ada beberapa ya kaum lowbat ini yang memang dia pemilih independen, ketika dia ngeliat realita mungkin sudah bermigrasi ya kan, tapi yang memang terafiliasi ya kan partai tertentu dan anak abah itu sulit move on. Nah, itulah barisan-barisan yang hingga hari ini menikmati ya, fitnah-fitnah seperti ini, DFK seperti ini. Makanya kalau kita lihat beberapa kanal-kanal YouTube ya yang memang itu tempat mereka ini berdendang ya, itu tetap dibanjiri oleh viewer ya kan. Nah, seolah-olah viewer itu adalah kebenaran. Iya. Ya kan begitu, Bu. Iya. Ya kan? Padahal viewer itu adalah orang-orang sekolah ya, yang memang menginginkan apapun yang informasi yang pokoknya menggembirakan hati mereka karena Pak Jokowi difitnah. Oh, itu mereka pasti nonton, pasti mereka berkomen. Ya. Beda dengan podcast kayak Unpacking Ruang Konsensus ini dan podcast-podcast yang lain. Loh, kita kan juga banyak penontonnya. Ya kan? Kalau 58% itu memang menonton semua acara podcast-podcast seperti kita, mereka tuh nggak ada apa-apanya dari sisi viewer, Bung. Ya kan? Jadi saya begini ingin mengingatkan teman-teman semua, pendukung Jokowi, simpatisan, relawan-relawan ya, rakyat yang mendukung Pak Jokowi, Prabowo dan Gibran, nonton di Unpacking, jangan ke sebelah. Karena begini ya, sebelah itu isinya provokasi semua, ya kan? Dan tidak masuk di dalam daya nalar kita, logika kita, walaupun mereka orang-orang pintar di sana. Yang penting kita ini adalah menceritakan kebenaran, bukan pembenaran terhadap argumen-argumen yang sontoloyo itu. Begitu gitu loh. Masuk barang itu. Masuk barang itu. Nah, Bung, sebagai Jokowi mania, Ya. apa sikap Jokowi mania terhadap permainan-permainan di babak akhir yang dimainkan Betor Suryadi ini? Jelas ya, itu tadi kan saya bilang karena itu satu buying time untuk itu ya. Yang menarik-narik perhatian lah kepada PMJ atau Barreskrim. Oh, ini ada novum gitu kan. Yang jelas aja, itu aja sudah terbantahkan, totally terbantahkan. Kalau bilang cetak di Pasar Pramuka, terbantahkan, malah dia membuka borok partainya dia sendiri kok. Jelas. Dia bilang karena terburu-buru, bagaimana terburu-buru? Saya juga paham karena saya ada di situ. Ijazah itu cuma satu aja, legalisir ya, sudah dicap basah, udah siap semua kok. Kamu tinggal masukkan doang. Terlepas dari itu kan kita tahu semua di dalamnya. Kan gitu. Memang yang menyerahkan itu ada Pras, ada Sarif dari Gerindra, ya kan? Ada Isnaini. Kan Isnaini yang Isnaini nama itu gak disebut Betor itu? Iya, karena dia nggak tahu. Oh, ada Isnaini. Apakah dia masuk di dalam struktural dari tim kampanyenya Pilkada DKI Jokowi Ahok? Dia tidak masuk di sana. Kan dikonfirm sama Pras. Kita paham betul siapa nih dalam sana. Cuma 2 partai dan Gerindra sedikit, sisanya itu semua ada. Saya bisa kasih fotonya sih, sebenarnya ada di tas saya foto mereka itu. Oh, ada ya? Ada. Kita ada foto sisa kita kemarin itu. Itu Nanti saya tunjukkan sebentar. Itu dokumen itu. Saya tunjukkan sebentar tuh fotonya itu. Bisa diperlihatkan juga. Ya kan? Jadi apakah Andi Aswan ngomong enggak? Karena saya ada fotonya juga saya. Kalau saya omong-omong juga pasti kan Pras juga bukan tuh kan begitu. Kan enggak, saya kenal semua kok. Di dalam itu. Sampai namanya sakit tipes lu berjuang dulu itu. Bayangkan. Yang kira-kira waktu itu ya sekitar 5% kita. Lawan yang sekitar 45%. Kita bisa jungkir balikan. Bung, sepertinya Betor ini tahu, Bung, bahwa yang dia sampaikan ini adalah dagelan, adalah kebohongan gitu ya. Menurut analisa saya, Betor ini sebenarnya tahu. Cuma kenapa dia mau menjadi player di sini ya untuk menyampaikan penyesatan informasi ini? Tentu ada tujuan. Apakah tujuan Betor itu hanya karena anggaplah ya kepentingan dia hanya rupiah atau dibayar?
kalau memang kita tidak bisa mendetek ada kepentingan politik di balik ini. Ya ini kan ada kepentingan saling membutuhkan. Kalau dia player di situ, berarti dia membutuhkan apa? Kapital. Ya kan? Ibaratnya kan begitu. Yang membayar dia kepentingan apa? Politik. Ini kan saling apa? Simbiosis mutualisme di sini yang ada. Nggak mungkin saya nggak dibayar gitu tiba-tiba ya ini ya. Ya kecuali memang dia ya hebat sekali lah kartanya begini. Mau pansos misalnya. Wah, kan dampaknya dengan hukum untuk itu. Karena banyak fitnah di sini. Iya. Kan masalah itu. Coba. Dia nggak tahu ada isna ini di situ. Sebodoh-bodohnya orang, Bu, kalau memang dia mendapatkan sebuah pekerjaan ya atau tugas, bayarannya mahal, tapi kemudian beresiko dia masuk penjara. Saya pikir sebodoh-bodohnya orang nggak akan mau juga, Bu. Ini di bawah bodoh apa ya? Nah ini kan kita ini orang waras. Oh, Ya kan? ini masalah waras nggak waras. Nggak waras nggak waras aja lah kayak gitu kan. Ya mungkin dia pikirannya ya pengen join sama Roy Suryo dan kawan-kawan gitu ya. Di dalam kan bisa aja. Ya bagaimana ya namanya katakanlah anak Abah ini bisa gabung dengan PDIP. Kutubnya aja udah beda. Tapi kok bisa gitu ya? Kok bisa gitu loh? Atau memang ini beririsan secara alamiah saja kepentingannya Ya sama? karena kepentingan bersama ya. Tapi kan apakah dia ini kan munculnya tiba-tiba. Apakah Reso kenal dengan Better? Apakah si Risman kenal Better atau tidak kenal Better? Kan enggak. Kalau karena dia muncul tiba-tiba dia katakan blek di Polres Jakarta ya kalau nggak salah ya. Pertama ya. Ya. Polres Jakarta baru ditangkap sama Refli Harun kan. Bek sama Refli Harun. Wah kesempatan nih gue nih. Ternyata kawan itu salah pula. Salah pula kawan Di kita. take down juga akhirnya apa YouTube-nya itu. Iya kan dia kan orang hukum, ngerti. Nah ini kan apa? Ini mungkin bilang orang hukum tapi nggak ngerti gitu. Iya. Kan begitu. Wah kan ditambah di ghost kan. Tapi saya pikir ini udah gak sehat, Bung. Di mana-mana bos. Ini kita ini kalau kita bicara dengan ijazah ini malu kita sama Malu. Gila juga ya. Coba perang Iran Israel. Yang nonton cuma 20%. 70% lebih itu nonton ijazah itu. Masih seputar ijazah. Bayangin ya. Saya nggak lihat dari kalau kita viewer nonton TV ya berapa viewernya itu kan ada tuh tulisan catatannya. Ada yang sampai ratusan ribu. Saya cuma itu aja lah. Apa yang di YouTube-nya aja. 1 jam bisa sampai 200 ribu misalnya. 150 ribu. 1 jam penayangan itu. Dan itu bulan-bulan. Itu orang masih suka. Ya. Bung, sebelum kita membahas itu. Ya. Karena saya orang media ya. Iya. Masalah bagaimana meng-create seperti itu urusan gampang sebenarnya. Ya karena saya ingin kembali ke problem ijazah palsu grand design. Ya, saya tertarik dengan tadi penjelasan Bung Andi Azwar tentang grand design. Roy itu setahu saya itu adalah orang Demokrat. Pernah menjadi anggota DPR RI dari Partai Demokrat. Dan dia jadi juga Menpora menggantikan Andi Malarang. Demokrat pula. Walaupun kemudian dia sudah dipecat. Kalau Bung Andi sendiri melihat ada nggak sih irisan bahwa ini ada Demokrat di balik ini gitu loh. Ya. Karena ini pasti konteksnya untuk 2029. Karena begini Bung, ini sudah mulai banyak nih diskusi-diskusi di netizen ya. Prabowo AHY kan gitu ya. Gitu lah. Bukan Prabowo Gibran, tapi Prabowo AHY. Ini jangan-jangan Roy Suryo, ini analisa saya ya. Jangan-jangan memang diturunkan sebagai Proxy. operasi ya untuk mendowngrade. Jangan orang berpikir Prabowo Gibran di bumi hanguskan dulu nama ini mungkin gitu loh. Kalau Bung Andi ada nggak sih arah ke situ dari informasi, dari data yang terlihat? Pasti relawan kan lebih punya banyak akses lah. Gini kita ya kan? saya selalu tuh berbicara berdasarkan data dan fakta. Saya nggak bisa berbicara tanpa data. Ya. Kan itu saya punya inilah the way of life-nya dulu kalau kita mau berbicara tentang itu. Yang jelas kan data atau fakta itu kan belum ada. Entah itu dengan foto, entah dengan percakapan dan sebagainya kan bukan. Tapi apa yang dilakukan, mungkin ada buzzer-buzzer yang meneriakan itu dulu,
ya kan, memancing, ya kan, sehingga opini terbentuk gitu. Nah, karena branding dari Pak Jokowi ini sangat kuat, ya, inilah yang dia lakukan dulu. Coba bayangkan, semua persoalan-persoalan di negeri ini sampai Amin Rais anaknya ketabrak pun dia kaitkan dengan Jokowi. Iya. Udah ada juga tuh cerita baru. Cerita baru kan? Ya kan? Kan begitu, aneh bin ajaib. Itu karena operasi Jokowi, ya kan? Coba. Simpel kita lihat ada kapal tanker namanya Dewi Irani, Iriana kan, ada Jokowi, JKW apa kan. Dikaitkan pula. Betul kan? Saya terakhir di Rakyat Bersuara, saya berdebat keras dengan Said Didu. Karena pengaitan pula dengan 4 pulau. Pulau Maklar. Iya, iya. Kemana gaya ininya kita kan? Nah, jadi kan kita ini menimbulkan atau rasa penasaran gitu loh. Apa ini? Maksudnya apa? Dan dari awal saya udah katakan, itu pasti akhirnya tuh nanti pemakzulan. Karena begini, saya lihat, di negara kita ini tidak seperti melihat bahwasanya perlu ada anak muda yang diberikan kesempatan untuk itu. Dan anak muda itu sudah mendapatkan kesempatan itu. Tinggal bagaimana? Pembuktian dari anak itu, ya kan? Apa yang dilakukan untuk pembuktian itu? Diberikan tanggung jawab sebagai wakil presiden. Dan saya tahu Mas Gibran ini bukan tipe orang yang melangkahi apa yang sudah diamanatkan dia sebagai wakil presiden. Tugas wakil presiden adalah mengisi kekosongan presiden ketika presiden keluar negeri. Wajar untuk itu. Ya kan? Ada orang menggoreng-goreng. Oh, itu menerima dari Cina itu AHY gitu. Berarti Pak Prabowo ini sama dengan, ya enggak juga. Apakah dia melihat apa Mas Gibran ditugaskan kemana, misal ke daerah, dia tidak sempat untuk menjemput itu. Kan bisa terjadi seperti itu. Ini kan asumsi-asumsi yang dibangun ya oleh orang-orang yang ingin merusak hubungan tatanan antara Mas Gibran dan Pak Prabowo. Dia lupa, Mas Gibran biar bagaimanapun anak muda, ya, dengan gaya solonya dia itu, hormat kepada orang tua, dia belajar. Belajar langsung dengan 2 negarawan terbaik di Indonesia, Presiden Prabowo dan Jokowi sebagai bapaknya. Dan saya selalu katakan, karena dia di underestimate. Jadi Bung tidak melihat ada kaitan ke situ. Roy ini ada kaitannya ke Demokrat tuh nggak ada ya? Ya untuk saat ini karena saya nggak punya data. Kita kan ibaratnya kalau orang buang angin ya. Ya saya quote on quote dan kentut itu kan nggak ketahuan tuh. Tapi baunya ada. Baunya ada. Ya, ibaratnya seperti itu. Ya. Ya tinggal bagaimana, ada yang keceplosan nggak? Oh, tinggal nunggu keceplosannya. Nah, keceplosannya ada nggak? Kalau ada yang bilang ada keceplosan kan, nah udahlah kita bisa menggaris, meng-highlight lah istilahnya ini. Oh iya ya, kan gitu kan. Oh iya, tapi kita belum bisa mengatakan si dia, nggak bisa, nggak ada data. Kalau dilihat dari pergerakan buzzer-buzzer yang sudah mulai menggaungkan Prabowo AHY, Prabowo AHY, Prabowo AHY, kan gitu ya? Seolah-olah lihat, wah ini kayaknya sudah mulai ada perintah, ya, tim ini sudah mulai bergerak. Nah, seolah-olah begitu. Timnya Roy sudah selesai tugasnya, wah ini tim ini segera bergerak. Kalau kobarkan tagline Prabowo AHY, seperti itu, Bu. Ya, saya belum mengatakan apakah itu dari AHY. Nggak juga. Jadi dia memecah ombak juga. Memecah ombak. Ada. Ini jadi begini ya. Kasihan juga Mas AHY kalau memang itu bukan dari Demokrat gitu loh. Bisa saja kan? Iya. Ini kan kita nggak bisa. Memang kita diseret ya. Kalau kita nggak pinter gitu ya, diseret untuk bisa diadu domba. Ini apakah ada dari luar negeri bermain juga? Di mana-mana itu pasti. Segala sesuatu kalau ada pemerintahan itu sebenarnya itu kuat dan agak oposan kepada pemerintah yang besar, dia akan lakukan itu. Ingat kita dengan dulu Soekarno, begitu dekat dengan Cina, dengan Rusia, siapa yang bermain? Sama juga ketika Soeharto ini, sama. Banyaklah gitu proksi-proksi itu. Tinggal sekarang ada proksi yang memang apakah terjun langsung dari luar? Enggak. Pasti bermain itu ada dari lokal-lokal gitu. Dan paling enak kalau kita melihat orang Indonesia itu paling gampang dipengaruhi. Paling gampang dipengaruhi. Ya. Coba aja ada public figure yang ngomong misal gitu kan.
langsung tuh, boy, percaya udah kan? Iya kan? Itu aja. Apa dia mau ngecek? Enggak. Ibaratnya itu kalau dia lagi makan nasi yang sisa diambil tuh, dimakan dia barokah. Gini Bung, ini Iya kan? kita bercanda aja. Iya. Cara untuk membuat DFK ini mati dengan sendiri itu mudah, tergantung YouTube, Bung. Tanpa harus mematikan YouTube. Caranya gimana? Simpel kok. Dihilangkan kolom viewer itu selesai. Itu modal tuh. Bener gak Bung? Iya. Iya kan? Kalau kolom viewer itu hilang, ya kan? Kita bisa menonton apapun DFK lah ya. Hilang viewernya berapa, selesai ini barang. Iya. Iya kan? Betul. Gitu loh. Nah, justru ketika viewer ini ada, ya kan, oleh teman-teman yang memang sibuk bekerja kayak kita lah 58%. Pak Jokowi sudah mengantarkan tugasnya sampai selesai 2 periode. Kemudian Prabowo Gibran sedang bekerja. Ya, karena 58%, teman-teman 58% sudah merasa, oh, jagoan kita sudah menang, udah kita kembali kerja. Makanya mereka ini sibuk bekerja, Bung. Nggak sibuk nonton YouTube. Makanya viewer podcast kayak kami ini ya nggak terlalu banyak dengan mereka. Karena viewer kita itu lebih banyak bekerja, nggak nongkrongin berita-berita bohong betul, gitu loh. Betul. Jadi Sementara kan mereka lebih rasional. Iya, di sela-sela kerja, kalau nggak ngeliat ada podcast, ya kan, informasi yang menjelekkan Jokowi, kayaknya mereka tuh menderita gitu loh, Bung. Benar nggak sih? Betul. Tapi kan kita lihat lah, kalau teori komunikasi politik itu ya, bad news is a good news kan. Iya. Apalagi Bang Budius ini, pakarnya dia, produk media. jadi ya, kalau buat media ya seneng lah. Iya. Ya kan? Mau beritanya palsu kan, berita apa, yang penting yang nonton kan. Iya, benar. Benar nggak? Coba kasihan media-media sekarang ini kan mainstream ya. Itu kan lari ke YouTube semua. Dan itu dilakukan oleh Karne Ilyas. Nah. Jadi di ILC itu, Bung, ya kan, judulnya kan Indonesian Lawyer Club. Awalnya kan membahas masalah hukum oleh para pengacara, ya kan. Ketika ada masalah yang sedikit rame. Tapi ketika dia membahas seperti itu, viewersnya kok penontonnya sedikit. Tapi ketika membahas masalah politik dan dibikin pro kontra, kok kayaknya rame ya gitu loh. Akhirnya itu menjadi pakem. Betul. Ya kan? Betul. Dan ditiru oleh banyak program lainnya. Iya, betul. Termasuk juga junior kita, Aiman. Itu kan binaan saya itu. Oh. Ya kan? Nah, jadi kenapa Rakyat Bersuara itu program baru langsung wow? Karena memang Aiman memberikan panggung kepada pro kontra ini, khususnya yang kontra, ya kan? Untuk menyampaikan segala ekspresi dia, ya, untuk mendapat dukungan dari penonton dari kubu lowbat itu tadi. Ya, betul. Coba kalau dia bikin tidak ada pro kontra, ya, yang dibahas di Rakyat Bersuara itu misalnya tentang MBG, tentang Koperasi Merah Putih, tentang Danantara, rame nggak penontonnya? Nggak bakal rame. Artinya kan hanya gimmick penonton. Kenapa saya mengomentari seperti ini? Karena Bung Andi tadi mengatakan orang kita ini gampang dipengaruhi. Iya, gampang dipengaruhi. Betul. Gampang. Coba kita lihat aja lah. Pinjol ini rame. Orang pada pinjol kan. Iya. Buat apa? Konsum. Ada Shopee lah, ada apa lah kan. Ya kan. Buat beli-beli gitu loh. Iya. Apa dia mikir nextnya? Kan enggak. Nah inilah masalahnya juga gitu loh. Ya jadi memang menarik. Saya juga terima kasih sama YLC. Saya pertama muncul di media itu di YLC. YLC ya. Nah, saya banyak belajar juga di situ dengan top gitu ya. Dengan sahabat saya Aiman itu luar biasa. Saya katakan luar biasa. Sekarang bersahabat dengan Aiman. Saya bersahabat, sahabat lama Aiman. Dan luar biasa. Iya. Dan dia itu bagaimana dia meng-create itu Rakyat Bersuara itu. Ya memang awal pakemnya kan dari YLC sebetulnya kita melihat. Diberi panggung balance semua gitulah, ya kan. Tinggal bagaimana you mempertahan argumennya dengan akal sehat atau akal sontoloyo. Iya. Dua-duanya ini
ya kan, akan berpengaruh juga terhadap gimmick. Bisa saja yang Sontoloyo itu yang diterima oleh masyarakat karena gimmick dia bagus, Iya, iya, iya. ya kan? Ataukah yang memang akal sehat ini yang diterima? Tergantung dari segmen penonton, kan begitu. Nah, kalau unpacking ini ya pasti penontonnya rasional, gitu kan? Karena balance untuk cerita itu, Iya. ya kan? Betul, kita memang munafik juga kalau kita nggak berharap juga ada penonton. Harus. Penonton yang rasional. Rasional. Dan kita tidak berpikir setiap hari, aduh topik apa ya, siapa ya narsum kita ya, yang penting viewernya bisa meledak nih. Kita nggak berpikir seperti itu. Kalau teman-temannya mungkin berpikir, jangan-jangan sama Refli Harun ya kan, mungkin makanya dari podcast ya kan, mungkin berpikir seperti itu gitu loh. Ya. Itulah, kan ada yang namanya podcast yang mendidik tetap kritis, konstruktif misalnya kan. Ya ada juga podcast yang sensasi gitu kan. Lambe turah kayak gitu modelnya lah. Ya itu kan gede viewernya. Iya. Kan luar biasa itu kan. Tinggal ada segmen market itu aku bilang tadi. Iya, iya, iya. Ya dengan digital teknologi yang luar biasa ini ya kan, ketika media mainstream ini udah mulai ditinggalkan. Ya inilah bagaimana caranya kita kan mengambil dan mengedukasi masyarakat gitu. Mengambil perhatian mereka sebagai viewer kita dan juga mengedukasi mereka. Jangan membuat kegaduhan yang sehingga menimbulkan yang namanya adu domba. Ya kan? Kalau yang dua kemarin kan nggak balance. Kita jangan juga melupakan karakter watak Indonesia kan, kita lama terjajah kan karena kan kita memang gampang diadu domba. Ya. Ya karena itu kan karakter Indonesia nih. Jadi kalau kita memang ingin menjadi, Saya rasa bukan karakter Indonesia, karakter yang dibuat oleh penjajah. Karakter orang Indonesia nggak begitu. Karakter orang Indonesia itu guyup rukun dan musyawarah. kalau nggak kan kita nggak sampai 350 Nggak tahun ya kan, dijajah POC, dijajah nggak Belanda ya kan. Jadi sisa-sisa itu mungkin masih ada ya. Ada jelas, itu Ya kan kan? turun-temurun gitu. Bloodnya itu, rootnya itu udah ada. Sehingga sekarang semua tayangan ya, informasi, orang memang sudah ada shifting ya, pergeseran dari media teks. Orang harus membaca ke media yang sifatnya audio video. Audiovisual. Ya kan. Nah, dengan audio video dari sini semuanya bisa, Bung. Ya, Ya kan? betul. Bung Andi sendiri menjadi seorang jurnalis gampang. Ya. Leveling kamera di handphonenya udah melebihin kamera yang dulu kita bangga-bangga. Oh, kita punya merek-merek tertentu yang canggih, ya kalah, Bung, gitu loh. Nah, Apa sekarang kalau yang bagus tuh, Mas? Lensa Zeiss ya. nah, Kan sekarang lebih hebat lagi. justru itu. Jadi kita tentu berharap tontonan sekaligus tuntunan. Iya. Kan gitu loh. Iya, betul. Seperti yang dibilang oleh Kiai Sejuta Umat kan. Iya, almarhum. Jangan tontonan ya, Tapi- harusnya tontonan yang sekaligus menjadi tuntunan. Itu yang kita inginkan sebetulnya. Nah, itulah ruang konsensus. Nah, Itulah jadi saya bilang, Jadi mantap. promo ruang juga nih konsensus. saya. Iyalah. Nah, ini aku kenyataan loh ya, kita bicara ini gitu loh. Berita itu harus balance. Iya, iya, iya. Ya. Karena kalau berita tidak balance ya, itu akan menimbulkan fitnah. Apalagi nama bukan oknum, nama langsung misalnya. Itu fitnah loh. Ya kan? Karena apa? Itu pengaruh juga kepada keluarga. Iya, iya, iya. Coba. Saya baca misalnya di X-nya, Anotiva itu kan. Anak saya dikriminalisasi. Ya mbak. Siapa yang itu menanam benih, itulah yang Iya, iya. yang akan menerima hasilnya kan. You menyebarkan kebencian. Ya mau nggak mau, ada orang yang tidak suka dengan kebencian yang kau buat itu, ya mungkin satu sekolah, dia akan melakukan itu. Nah, jadi Bung kembali kepada masalah ijazah palsu, buying time yang dilakukan oleh Beto Suryadi. Kesimpulannya apa, Bung? Kalau Ya kesimpulannya adalah membuat kegaduhan-kegaduhan ini bawah kerja dari Pak Prabowo dan juga Mas Gibran ini akan terganggu. Satu. Yang kedua adalah bagaimana ini proyeksinya 2029. Yang notabene Pak Jokowi ini sampai sekarang sudah 6 bulan step down itu, kesukaan dia menurut Burhanuddin Muhtadi itu 70% lebih. masih tinggi ya? Masih tinggi.
orang mesti kan drop. Kemudian orang-orang itu, orang mengatakan, wah itu sudah diorkestrasi sama orang Solo untuk datang melihat ke situ, dibawain bis dan sebagainya. Enggak juga. Saya ketemu pada saat itu saya datang, ya 3 minggu yang lalu ya. Saya bersama Projo, sama Freddy. Kebetulan ya dia liburan juga di sana, saya juga mau liburan gitu kan. Mau mampir lah. Beliau pas sakit, jadi nggak bisa ketemu. Tapi saya pas di situ, saya lihat dari mana Bu? Dari Pontianak, Mas. Dari mana Bu? Dari Medan, Mas. Dari Singkawang. Ibu datang kemari ini bagaimana? Ya saya sendiri karena saya kecintaan saya sama Jokowi. Pakai yang pribadi, iya. Terus nggak ketemu bagaimana? Kecewa nggak? Ya nggak apa-apa, yang penting saya sudah foto depan rumahnya. Wah, dan saya bilang, waduh, ini ada suatu pelajaran menarik buat saya. Artinya apa? Apa yang dia lakukan selama 10 tahun ini dirasakan oleh masyarakat masyarakat Indonesia gitu. Coba kita bicara Papua, kita bicara bagian timur aja. Dulu berapa harga bensin di Papua? Semua sama sekarang. Ada gejolak? Tidak ada. Apa rugi? Tidak. Ada apa sebetulnya sebelum-sebelumnya? Kok nggak berani ambil tindakan itu? Karena seorang presiden itu selain konseptor dan thinker, dia harus eksekutor. Gitu loh. Terus terhadap Betor dan 5 sekawan ini apa semacam bukan himbauan ya, pernyataan Jokowi mania lah ya kepada pihak penyidik PMJ. Ya, kepada pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Kepolisian Republik Indonesia. Tanggal 1 Juni adalah Hari Bayangkara. Tetap semangat menjaga Indonesia, ya. Kemudian semua persoalan-persoalan segera cepat diselesaikan, terutama untuk kasus ijazah ini. Kepada Polda Metro Jaya untuk segera dirampungkan dan dinaikkan ke tingkat penyidikan, sehingga akan mengurangi eskalasi bola-bola liar yang diciptakan oleh ya mungkin saja adalah yang ingin mendapatkan kesempatan untuk cari panggung misalnya, ya, sehingga hal-hal itu tidak terjadi lagi kemudian gitulah. Dan tinggal kita konsentrasi ya bagaimana memberikan argumen-argumen ya, nanti kalau itu tiap masuk penyidikan kemudian jadi proses justisia, sudah masuk ke kejaksaan dan sebagainya, kita serahkan kepada tim masing-masing, baik yang 5 sekawan ini maupun tim dari Pak Jokowi, ya tinggal bagaimana mempertahankan argumen-argumen itu berikut dengan barang-barang bukti yang ada. Dan saya yakin mereka ini akan masuk ke dalam. Jokowi, Denny Iskandar, Isna ini akan bersaksi nggak, Bung? Akan memberikan semacam kejutan nggak ya di pekan ini ya untuk membantah Betor ini? Kan nama dia kan dibawa-bawa ini. Menurut Bung? Kita lihat nanti malam. Wow. Kita lihat nanti malam ya. Kita lihat nanti malam. Saya belum bisa menginfokan ya, tapi nanti malam kita lihat bagaimana. Artinya orang-orang yang disebut terlibat di geng Solo oleh Betor pada saat dia bercerita tentang bahwa ijazah Pak Jokowi dicetak di Pasar Pramuka di podcastnya Abraham Samad, hari ini, malam ini ya akan muncul dari antah berantah tapi tiba-tiba muncul dan akan menjelaskan gitu ya. Ya bisa saja gitu. Kita ini menarik sekali nih, saya menunggu. Kita lihat aja bisa saja gini. Tapi yang jelas intinya apa yang dikatakan Betor itu adalah omong kosong. Artinya itu bukan fakta. Bukan fakta. Apa yang dia katakan katanya ditanya lagi. Katanya siapa? Katanya kader. Yuk katanya kader, kita bikin kader. Nah, cocok. Kan begitu. Ya kan? Yang cetak Widodo dengan Denny Iskandar di Pasar Pramuka. Oh? Saya tanya. Dan gimana? Orang gila. Okay. Apakah Jokowi mania terakhir nih Bung Andi? Apakah Jokowi mania akan mengambil langkah hukum terhadap Betor? Ginilah, kita tidak mau ini begini, kita ikut-ikutan untuk ini, ya kan? Karena kita lihat PMJ ini biar menyelesaikan segera. Berarti PMJ bisa berinisiatif untuk memanggil Betor? Ya,
terserah dari penyidik apakah ini perlu atau tidak. Apakah barang bukti yang sudah dikumpulkan itu sudah cukup? Ya kan, kalau sudah cukup ya buat apa orang-orang yang dipanggil? Kan begitu. Karena nggak ada korelasinya. Oh. Simpel kan sebetulnya. Itu kalau sudah UGM mengatakan hasilnya udah sebetulnya. Apalagi sudah uji lab 4, ya kan? Itu dibilang sudah selesai, sudah tutup. Ini kan berdalih dengan bahwa tidak boleh nih penyidik baru di SP3 kalau ini belum. Berarti nasib Betor tergantung penyidik Polda Metro Jaya ya. Kalau Polda Metro Jaya merasa pernyataan dan cerita yang dibangun Betor ini menarik untuk menambah bukti, untuk mengklarifikasi asal usul dari cerita ijazah palsu ini, bisa saja Betor dipanggil. Dan ternyata ketika dipanggil oleh Polda Metro, dia tidak bisa menjelaskan, tidak ada saksi, tidak ada saksi dan tidak ada bukti, gimana? Dia bisa ikut terlibat. Ikut terlibat lah. Oke, berarti nasib Betor tergantung Polda Metro Jaya. Ya, kalau itu perlu panggil nggak. Kalau kita melihat ini semakin keterlaluan ya, mungkin kita ambil langkah itu, melaporkan juga. Ya kan? Kan kita melihat dulu nih seperti apa nih permainan ini. Ya, tapi kan kita ya mesti lihat juga ini mau main panjang sebetulnya. Iya. Mau main panjang ini. Mau main panjang. Iya. Ya. Ganas juga mau main panjang, saya ngeri-ngeri juga kalau istilahnya main panjang ini. Main panjang, main pendek, short time atau long time gitu kan. Waduh, ngeri-ngeri juga kita ada istilah short time ya kan. Udah luar biasa. Tapi inilah fenomena di era poster memang seperti ini. Poster cuma begini. Ya kan gitu. Kita memang harus hati-hati ya kan. Dan jangan sampai kita menuju Indonesia emas ya, tidak punya bobot yang luar biasa dari sisi sumber daya manusia. Kalau yang namanya DFK itu menjadi sebuah komoditas akhirnya. Ini bahaya. Ya kan Bung ya? Sepakat ya Bung Andi Azwan ya? Sepakat. Terima kasih Bung Andi Azwan atas terima kasih banyak. Ya kan? Penonton Ruang Konsensus, kita dapat informasi dari Jokowi Mania, Wakil Ketua Umumnya Bung Andi Azwan, bahwa akan ada kejutan malam ini. Ya, akan ada kejutan. Nah, kita nggak tahu nih, kejutan akan disampaikan oleh Bung Andi Azwan ini sendiri, nanti mungkin beliau ini akan press conference atau di acara tertentu, kita nggak tahu. Yang pasti sejumlah nama ya yang disebut oleh Betor Suryadi ya, yang ikut tahu mencetak ijazah palsu itu di Universitas Pasar Pramuka akan muncul dan memberikan pernyataan. Nah, kita tunggu seperti apa. Demikian dulu diskusi kita. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Budis Ma'ruf Giyang, anak sulung Mulyono, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.